Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi fisik sama Pak Kepala, ternyata bukan hanya orang Riau yang jago bertanding. Atau orang, kalau 2 minggu lalu saat rakernas ini saya ada di Sumut, itu berbalas sepatunya luar biasa. Bisa sampai puluhan kali itu bergantian tanpa buat persiapan ya. Jago-jago sekali ya. Tapi sekarang saya lihat di sini mulai dari ketua daerah, ketua wilayah itu saya mungkin sambil mikir nanti di akhir aja kartunya. Yang saya hormati Bapak Kepala BGTK, BB, agak berapa masih belum normal ya kita menyebut yang baru, karena pelangnya juga ini saya masih lihat ada 2 Pak. Di depan masih BGP, di dalam sudah berubah menjadi BGTK. Tetap ya Pak, memang nomenklatur berubah butuh waktu yang mungkin lebih tidak setahun ya Pak. Terima kasih sekali lagi sudah support kegiatan-kegiatan teman-teman IGI di NTB dan juga yang hadir hari ini. Tadi sudah saya banyak ngobrol dengan Bapak Kepala Cabang Dinas. Jadi saya cerita saya orang NTB, mana ceritanya bla 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 bla. Alhamdulillah nyambung juga bahasa Lomboknya, alhamdulillah masih ingat karena memang saya lahir besar dan juga kuliah di NTB. Saya alumni pesantren di Hamzah Wadi Pancor sampai kuliah tahun 2001 dan 2002 ditugaskan oleh TGD saat itu untuk ke Jakarta karena dia punya pesantren mertua beliau almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Al-Syafi'i. Saya orang yang ditugaskan oleh beliau saat itu menjadi guru di sana. Niatnya hanya 2 tahun waktu itu, habis itu pulang nikah. Setelah 3 tahun di sana malah ketemu jodoh orang sana gitu. Sampai sekarang alhamdulillah tinggal, dan sekarang saya berdinas di Sukabumi, di kota Sukabumi. 3 tahun dulu saya di Jakarta, kemudian berpindah tugas ke Jawa Barat yang sekarang gubernurnya lagi viral gitu. Dan kami merasakan betul guru-guru di Sukabumi yang merupakan salah satu kota di Jawa Barat. Semester depan kita masuk jam 6. Ya, jam 6 sudah siap-siap nih. Jam 6. Luar biasa nih. Mudah-mudahan teman-teman di sana juga ramai sih sebetulnya, termasuk di Bakar Kabupaten Sukabumi kemarin rapat. Ini kita harus bersurat karena berdasarkan hasil riset terbaru terlalu pagi itu ternyata berdampak kurang baik juga dari berbagai aspek. Walaupun pengalaman Pak Dedi itu ketika di Karawang katanya berhasil masuk pagi-pagi, tapi beda daerah mungkin. Dan kepala sekolah di Jawa Barat Pak Kepala benar-benar sekarang nggak berani terlalu luas gerakannya karena ada pengalaman beberapa kepala sekolah dinonjokkan gara-gara studi banding, gara-gara buat samaran dan sebagainya. Kami sekarang kemarin di SMA 2 itu samanya di lapang bikin ya tenda gitu. Karena biasanya di hotel nyewa tempat bayar sampai 500 sampai 700 ribu. Anak-anak pakaiannya kayak sudah S1 gitu ya, dengan make up dan lain-lain. Sekarang sederhana. Karena itu yang diharapkan. Kalau ada yang berani melanggar, sudah habis juga. Terima kasih juga Pak Segis sudah support teman-teman Ikatan Guru Indonesia di Lombok Barat. Ya, mudah-mudahan ke depan semakin baik sinerginya. Karena IGI hadir sebagaimana sudah disampaikan sebagai partner, sebagai teman, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Karena sehebat apapun pemerintah yang membidangi dunia pendidikan, apalagi guru, tentu membutuhkan orang lain, membutuhkan salah satunya adalah organisasi.
Dan organisasi guru kan banyak ya Pak Pala ya, Pak Sandi. Ya kalau kita sebut organisasi PGRI, saya ini PGRI. Ketika saya pertama diangkat PNS, saya langsung dapatkan PGRI. Tapi tidak memperdebatkan kita organisasi apa, tapi apa yang kita bisa distribusikan. Dan ini konsisten untuk berkegiatan peningkatan kompetensi guru. Mungkin ibu bapak yang tergabung di komunitas ini maupun di luar ini sering melihat pelayar-pelayar bersiliweran daring pagi, dan sering kali itu malam jam 7 itu kayak pengajian di malam itu ada kajian pemuda itu ya, dari kita ngomong juga sama Pak Malah, saya sering dihubungi oleh ketua daerah katanya untuk mengikuti atau ada kegiatan Zoom. Selama saya ada waktu dan ada sinyal, kata beliau, saya selalu bersupport. Termasuk juga Pak Kepala Cabang Dinas titip teman-teman IKI di NTB, Sekdis juga kegiatan-kegiatannya semuanya bukan untuk kepentingan organisasi semata, tapi betul-betul untuk membangun dan membantu pemerintah untuk bagaimana IKI ini menjadi luar biasa. Jadi tidak ada motif lain dari Ikatan Guru hadir, tidak bermaksud menyaingi siapapun. Sehingga kalau ada teman-teman yang beratribut seperti saya, ya jangan sampai kemudian itu dianggap sebagai lawan gitu. Kita ini sama-sama guru, sama-sama warga bangsa, sama-sama penduduk Indonesia, Lombok Barat, NTB. Tapi seringkali pernah ada kejadian di satu daerah, saya nggak akan sebut, gara-gara ada teman-teman yang berseragam lain, itu malah ada teman-teman guru lain yang kayak gimana gitu. Tapi padahal kita tidak ada motif apapun. Dan tadi udah ngomong sama Pak Kepala, semua organisasi profesi ada partner. Ya apapun itu bergunu, ya Pak, ya, ada GM, Forum Guru Muhammadiyah, ada Ikatan Guru Dokter, itu semuanya adalah partner pemerintah untuk membantu program pemerintah dalam berbagai hal, termasuk peningkatan kompetensi guru yang hari ini memang perlu di. Kalau semuanya dilakukan oleh pemerintah itu butuh biaya berapa banyak ya Pak Kepala ya? Sementara pemerintah kan punya keterbatasan, apalagi sekarang zaman efisiensi gitu, semuanya dibatas. Alhamdulillah IKI tanpa pungut biaya, tanpa mencari bantuan dari pemerintah, ini kita cari sponsor. Terima kasih nih dari Telkomsel. Sebagai informasi Bapak, IKI hari ini bekerjasama dengan beberapa vendor, salah satunya Telkomsel, yang akan terus sampai akhir tahun ini, bahkan mungkin tahun depan. Mungkin bersiap-siap nanti kabupaten kota di NTB untuk menjadi tuan rumah yang lain. Yang sudah jalan juga dengan Epson sudah berjalan hampir 6 bulan tentang deep learning yang lagi rame. Dan hari ini sedang berjalan di beberapa daerah juga, melibatkan peran serta komunitas guru di daerah-daerah dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Hari ini saja itu ada sekitar 15 kabupaten kota yang sedang bersamaan pelatihan dengan kerjasama Telkomsel, dan nanti tanggal 14 itu ada sekitar 12 kerjasama juga dengan Telkomsel. Terima kasih sekali lagi untuk Telkomsel. Ini memang perusahaan-perusahaan nasional yang memang milik pemerintah harus support kegiatan seperti ini supaya CRA atau namanya CSR-nya ya bermanfaat untuk guru dan sebagainya. Ibu Bapak yang saya hormati, karena waktunya terbatas, saya hanya sekilas saja ingin menyampaikan bahwa ini sudah organisasi profesi yang sah resmi secara hukum, karena kita terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Itu dulu saya aktif di itu sejak bernama Klub Guru Indonesia KGI tahun 2009, 2008 saya aktif. Jadi aktif di IKI waktu zaman Klub Guru Indonesia yang didirikan oleh para aktivis pendidikan. Salah seorang yang paling terkenal di IKI sebagai pendirinya yang masih hidup namanya Pak Satria Dharma dari komunitas alumni UNESA. Ya akhirnya sebetulnya tinggal lokalnya di Jawa Timur, alumni UNESA yang berkomunitas berkelompok lewat grup, dulu grupnya apa namanya dulu ya, zaman grupnya Pak, bukan dulu grup WA tahun 2008 itu
saya sampai lupa itu kita punya komunitas guru di online, kemudian diskusi lahirlah KGI, gak lama tahun 2009 kemudian lahirlah Ikatan Guru Indonesia. Jadi sekarang dari 2009 sampai sekarang 2025 eksistensi IGI sudah terpenuhi di seluruh Indonesia. Untuk wilayahnya tinggal satu yang sedang menunggu, yaitu provinsi baru di Papua Pegunungan. Itu agak salah. Kalau kabupaten kota sudah 90% Pak, sudah ada pengurusnya. Di NTB sudah 100%, alhamdulillah. Semua daerah sudah punya kepengurusan. Dan keanggotaan kepengurusan terdaftar di sistem kami per hari ini juga nanti akan ada datanya ya. Ya ini 198.648 anggota. Dan ini mereka mendaftar secara sukarela di sistem. Ya ibu bapak yang mungkin di ruangan ini belum terdaftar, maka saya kan sudah anggota PGI. Gak apa-apa, nggak ada soal buat kita mau anggota. Ya mau saya juga beranggota beberapa, termasuk saya kebetulan juga dosen. Saya anggota ADI juga, Asosiasi Dosen Indonesia. Saya juga anggota forum komunikasi dosen. Nah saya juga ngajar punya NIDK. Jadi nggak ada soal. Organisasi profesi itu kan sebagai instrumen kita untuk memperbanyak jaringan dan belajar. Jadi posisi IG itu sekarang sudah hampir 200.000 dan kepengurusan IG secara nasional itu 98% itu adalah dari guru dan kepala sekolah. Jadi alhamdulillah Pak Kepala, Pak Sekdis, Pak Kepala BGP juga mungkin sudah tahu sebelumnya karena beliau cerita aktif memantau dan mengikuti IG itu sejak di NTB. Dan tadi saya tanya beliau kenal betul mantan ketua wilayah NTB bahkan yang sekarang kata beliau. Karena itu yang kami lakukan, berkoordinasi dengan para pihak terutama pejabat yang memang berwenang di bidang pendidikan untuk membantu kegiatan-kegiatan guru. Salah satunya kami hadir untuk menjalankan program-program yang sama sebetulnya dengan dinas pendidikan. Jadi kami secara legal dan hari ini minggu ini adalah batas terakhir kalau nggak salah pendaftaran organisasi profesi guru di kementerian Pak. Sekarang kan ada aturan baru harus terdaftar dan kemarin kita rapat bagaimana IG ini akan tercatat resmi, karena kalau sudah tercatat resmi ibu bapak nanti pemerintah harus memfasilitasi dari segi pembiayaannya kata undang-undangnya, bukan undang-undangnya, peraturan menteri kalau nggak salah terkait dengan organisasi profesi. Jadi nanti kalau IG daerah ya mudah-mudahan dari Pemdanya ada bantuan pendanaan untuk IG pusat tentu dari kementerian, IG wilayah berarti dari provinsi dan sebagainya. Mudah-mudahan sinergi ini akan terus terbangun dan kegiatan IG ibu bapak bukan hanya di bidang pendidikan. Jadi saya langsung agak percepat saja. Sini banyak kegiatan-kegiatan misalnya bidang riset juga kami termasuk bagian yang belum lama ini kita jalan untuk internasional. Kalau NTB punya tagline mendunia, ini juga visi misinya adalah yang adaptif di standar internasional. Makanya kita udah terdaftar di organisasi guru tingkat internasional dan beberapa kali kita diundang ke beberapa negara untuk menghadiri kegiatan-kegiatan internasional bidang guru. Bahkan kita ada diundang konferensi untuk terakhir di Korea Selatan. Dan ada program juga, program guru untuk yang dalam waktu dekat IG goes to Malaysia. Bahkan saya diminta oleh teman-teman untuk mengkoordinasi teman-teman untuk bisa nanti ada program IG dengan beberapa negara lain untuk dari banding sekaligus juga belajar dari mereka. Termasuk ada IG umroh. Ini sudah ada IG umroh. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga hadir ikut menjadi peserta yang ketiga, termasuk mantan ketua IG wilayah juga hadir, Ibu Erma sekalian ke Turki waktu itu. Dan kita jangan lupa untuk mampir ke Silang juga supaya kita artinya kegiatan-kegiatan ini adalah bagaimana bisa belajar dari teman-teman semua. Makanya sharing and growing together kan menjadi tagline, belajar bersama, berbagi bersama, dan tumbuh dan berkembang bersama. Jadi tidak ada superior, kita sama,
Cuman ada yang punya kesempatan lebih banyak, ada yang kurang, sehingga kebersamaan melalui organisasi diharapkan bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman praktik baik, yang itu akan menjadi ilmu bagi kita. Dan narasumber nanti yang akan tampil bukan berarti beliau yang super hebat, bukan, tapi karena beliau berbagi pengalaman dan juga pengetahuan yang pernah dipelajari sebelumnya untuk teman-teman. Ibu bapak ini kepala sekolah semua, banyak yang kepala sekolah. Saya kira ibu bapak punya potensi lebih. Kalau saya memang Pak Kepala dari awal nggak pernah mendaftarkan diri jadi kepala sekolah, dan saya masih menikmati karena ada orang yang mengatakan kalau nggak siap mental jangan jadi kepala sekolah katanya. Saya nggak ngerti maksudnya. Jadi ya sudahlah, saya jadi guru dan dosen saja. Dan saya hari ini walaupun saya juga jadi fasilitator guru penggerak, ada tukar pendaftaran kan. Jadi saya masih menikmati juga, saya sebagai guru saja dulu bahasa Inggris di salah satu SMA. Yang terakhir dari Pak Ketum, titipan dari Pak Ketum kami dan Hidayatullah, mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu pemegang kekuasaan atau sebagai pejabat di bawah Kementerian Pendidikan, dalam hal ini ada Dinas Pendidikan, ada PGP, termasuk di Kementerian Pendidikan. Tolong kami support teman-teman di daerah. Kira-kira itu pesan Pak Ketum, supaya teman-teman tenang dalam menjalankan perannya sebagai manajer organisasi dan mereka siap membantu kegiatan Ibu Bapak jika ada hal-hal yang perlu kita sama-sama bersama. Dan kami dari pusat akan terus membantu memfasilitasi melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Telkomsel atau mungkin Epson dan lain-lain, sehingga nanti daerah juga bisa kita sebarkan program ini sehingga bukan hanya di pusat. Itu pesan itu. Dan teman-teman yang berorganisasi apapun, kita ini saudara, itu juga lagi-lagi menjadi concern. Jangan sampai ada kesan beda bendera organisasi kemudian kita menjadi agak berbeda cara kita berinteraksi. Kita tidak melihat apa organisasinya, tapi apa kontribusinya untuk bersama-sama melakukan pendidikan di Republik ini. Tentunya sekarang dengan kebijakan Pak Menteri yang baru, Pak Kepala ya, banyak yang baru kan. Belum lama ini keluar surat tentang TKA yang kemarin ujian apa gitu ya. Kemudian ada peraturan-peraturan yang berbeda ya. Kita harus siap beradaptasi dengan kebijakan yang baru. STMB sekarang dengan pola yang berbeda, ya namanya mirip mahasiswa, seleksi penerimaan murid baru. Mahasiswa juga seleksi penerimaan mahasiswa baru, suka ketukar. Apapun itu yang penting bagaimana kita menjalankan. Bagi guru tentu kita punya atasan dari menteri, dari kepala dinas provinsi, dari pegawai, itu semua ada atasan kita. Bahkan tingkat sekolah, kepala sekolah. Mari kita ikuti sebagai samina wa ta'na kita kepada pimpinan kita. Kalau itu baik kita jalankan. Kalau itu yang ada yang kurang baik kita kritisi sama-sama. Karena kebijakan itu gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Kalau ada yang kurang tepat, kita bahas, kita diskusikan dengan baik. Kira-kira sekali lagi salam kenal Ibu Bapak semua. Mungkin ada teman-teman sini yang dari Lombok Timur. Saya putra asli daerah yang memang lahir dan besar di NTB. Bahasa Sasak juga masih kuat. Walaupun saya jarang pakai bahasa Sasak, dan istri saya pakai bahasa Indonesia dan keluarga besar saya pakai bahasa Sunda gitu ya. Tapi kalau saya diajak ngobrol mungkin bahasa Tumpuk saya masih bisa, walaupun ada kalanya saya agak pikir beberapa kata yang halusnya. Ya. Karena kalau dia pun orang tua pasti tidak mau bahasa Indonesia. Karena orang saya kepala bisa bahasa Indonesia kan. Ya itu saja untuk kesimpulan atau sebagai terakhir dari sambutan sekaligus materi dari pusat. Sekali lagi ini hadir untuk mensupport program-program pemerintah. Ini dari pusat sampai daerah hadir untuk bersama-sama membantu program akselerasi program pemerintah, khususnya terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Jika di berbagai daerah itu setiap hari, setiap minggu itu ada program-program pelatihan dari teknologi. Yang kedua, ini siap bersinergi dengan siapapun, dengan organisasi profesi apapun, khususnya untuk guru, termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang mau support dengan program kegiatan yang bertujuan baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
salah satunya hari ini dengan Telkomsel dan juga banyak profesi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Kemudian yang ketiga, ini juga hadir untuk memberikan perlindungan kepada guru-guru. Jadi ini punya lembaga advokasi. Jadi kalau ibu bapak guru daerah yang ada diskriminasi dan sebagainya, kita ada lembaga atau ada advokasi. Sekarang lagi rame itu guru nyentil murid sedikit dilaporkan dan sebagainya sampai ada kasus yang viral. Insya Allah selama itu tujuannya untuk mendidik, kami tentu akan bantu dan siap beradvokasi. Sekali lagi terima kasih untuk para pihak, ibu bapak pejabat dinas pendidikan, kepala BGP, termasuk juga cabang dinas dan juga ibu bapak MKKS, kepala-kepala sekolah yang sudah support kegiatan Ikatan Guru Indonesia Lombok Barat yang hari ini melakukan kegiatan bersama dengan Telkomsel. Saya lagi terima kasih untuk semuanya. Tadi saya janji mau berpantun yang sebelum saya ini. Burung pilihan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.